Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Tsumma istawa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadhakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala hadan nabiyil karim sayyiduna wa habibuna wa syafi'una wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib yang dirahmati, diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ingat Bapak Ibu, ini bapak-bapak yang udah nikah nih. Pak, ketika kita pelit dengan orang tua kita, ketika kita perhitungan dengan orang tua kita, Pak, maka anak kita akan memperlakukan kita seperti kita memperlakukan orang tua kita. Ini sunnatullah, Pak. Anak kita akan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Ustaz, anak saya susah kali untuk dinasihatin. Lihat kita dulu bagaimana, Bapak. Karena anak adalah manifestasi dari apa yang kita amalkan, dari apa yang kita kerjakan terhadap orang tua kita. Masing-masing introspeksi diri, suami introspeksi diri, istri introspeksi diri. Kita mencari surga kadang jauh, Bapak Ibu, padahal di rumahnya ada surga, ada kunci surga di rumah kita. Yang masih punya orang tua, kunci surganya ada, Pak. Kalau udah meninggal, udah habis, Pak. Habis, Pak. Kunci surganya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Medan pertempuran jihadnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala syahidnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang besar diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian kita awal-awal, Pak, sekian tahun yang lalu kita bahas hadis arba'in. Hadis yang kedua dari Umar bin Al-Khattab, Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Nabi ditanya tentang tanda-tanda kiamat. Nabi ditanya tentang tanda-tanda kiamat. Apa kata Nabi? Mal mas'ulu a'lamu minas sa'il. Engkau Jibril lebih tahu daripada aku sebetulnya tanda-tanda kiamat. Lalu malaikat Jibril bertanya lagi, sampaikan kepada kami ya, sampaikan kepada aku ya Rasulullah, apa tanda-tanda kiamat. Nabi enggak bilang, Pak, Nabi enggak bilang tanda-tanda kiamat yang dekat itu. Nabi enggak bilang nanti laki-laki kayak perempuan, perempuan kayak laki-laki. Dalam dialog itu ya, Pak. Tapi apa kata Nabi ketika ditanya, akhbirni imaratis sa'ah, sampaikan kepada aku tanda-tanda kiamat ya Rasulullah, awal dari tanda-tanda kiamat. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Antalidal ummatu rabbataha, kata Nabi. Ingat Bapak Ibu, kita udah belajar hadis ini udah 8 tahun yang lalu, Pak, di masjid kita ini. Seorang ibu melahirkan anak, anaknya menjadi sayyid. Sayyid itu artinya raja, Pak. Anaknya menjadi tuan, anaknya menjadi raja, ibunya menjadi pembantu.
Anaknya menjadi raja, orang tuanya menjadi pembantu. Adik-adik yang muda nih, yang di bawah 40 tahun, coba angkat tangan. Yang di bawah 40 tahun. Iya, oh banyak. Yang udah nikah, di bawah 40 tahun udah nikah. Punya anak. Yang jaga siapa? Siapa? Ada nggak yang jaga orang tuanya? Yang jaga anak kita, orang tua kita ada? Masuk nih dalam hadis ini nih. Masuk dalam hadis ini nih. Yang jaga anaknya orang tuanya. Anaknya jam 1 malam bangun, dibuatkan susu, yang buatkan orang tuanya, bapak mamanya tidur, anaknya dititip sama neneknya, sama mbahnya. Orang tuanya yang buat susu, orang tuanya yang ganti pampers, ganti popok, anaknya suami istri, anaknya tidur pules di kamar ber-AC. Orang tua jam 2 bangun, jam 3 bangun, jam 4 bangun. Pagi-pagi anak laki-laki pergi kerja, anak perempuan pergi kerja, yang ngomong cucu siapa? Neneknya. Orang tuanya tinggal di rumah anak menantunya, yang bersihkan rumah orang tuanya, yang nyuci baju anak menantu orang tua, mohon maaf lahir batin, sampai pakaian-pakaian dalam pun yang nyuci orang tuanya. Yang masak orang tuanya, habis makan anak menantu yang nyuci piring orang tuanya. Ada tidak, Bu? Banyak. Ini tanda-tanda kiamat, Pak. Ya, ibu-ibu di sini nggak ada sedikit. Ibu, ya Allah, anaknya masih kecil ya, Bu. Ini cucu saya, Ustadz. Gendong. Dek, ini nggak kata saya, Dek. Ini nggak kata saya, ini kata Nabi, Dek. Lihat dalam hadis Arba'in, searching di Google hadis Arba'in, atau di Play Store, download hadis Arba'in, hadis yang kedua. Nabi yang bilang, tanda-tanda kiamat itu orang tua melahirkan anak, anaknya menjadi raja, orang tuanya menjadi pembantu. Pak, ada nggak orang tua menjadi pembantu, Pak, untuk anaknya, Pak? Ada nggak, Bu? Ustadz, saya setiap bulan ngasih uang orang tua saya. Yang orang tua berkata, Ustadz, saya ikhlas. Ibu ikhlas nggak jaga cucu? Ikhlas nggak? Bapak-bapak yang punya cucu ikhlas nggak jaga cucunya? Nggak ada yang nggak ikhlas, walaupun agak-agak marah-marah dikit. Punya menantu perempuan ngomong ke anak laki-lakinya, ih menantu istri kau tuh pemalasnya minta ampun, pelit lagi, jorok lagi, wah lengkap tuh, Pak. Tapi ikhlas. Ustadz, saya ikhlas jaga cucu saya ikhlas bangun tengah malam buatkan susu, ganti pampers cucu saya ikhlas. Apakah anak tidak mendapatkan dosa? Ketika kedua orang tuanya ikhlas, tetap dapat. Ikhlasnya orang tua membersihkan rumah anaknya, ikhlasnya orang tua mencuci baju anak menantunya, bahkan pakaian dalam anak menantunya dicucikan oleh orang tuanya. Ikhlasnya orang tua menjaga cucunya, ikhlasnya orang tua bangun tengah malam menggantikan pampers cucunya, tidak menggugurkan dosa anak. Catat, Pak. Tidak menggugurkan dosa anak. Apa dosa kita, Pak? Usikum wa nafsi, saya ingatkan diri saya, ya Allah, kalau ingat ini mau nangis. Ya, karena punya anak pertama yang jaga mama, Pak. Buka hadis, wah meleleh, udah, enggak usah. Biar tidur dengan kita. Apa dosanya? Apa yang diberikan Allah kepada kita? Jangankan masuk surga,
cium surga aja nggak dapat. Jangankan masuk surga, cium surga aja nggak dapat. Saya sampaikan Pak ke jemaah-jemaah majelis taklim saya yang ikut Ijrah, komunitas Ijrah, yang ikut Sababul Muslimin, anak-anak muda Islam, ada 4 atau 5 komunitas anak-anak muda Pak. Saya sampaikan, kalian yang kerja jangan nikah dulu sebelum kalian bahagiakan orang tua kalian. Karena kalau kalian nikah, kalian udah setengah 50% akan lupa untuk membahagiakan orang tua. Betul tidak? Yang belum nikah, kerja, bahagiakan dulu orang tua, kasih uang orang tua. Ini Pak, ini Pak, ini Pak, ini Pak, ini Pak, ini Mak, ini gaji kami Mak. Gak usah pelit, udah bahagiakan dulu orang tua. Kenapa? Karena kalau udah berkeluarga, udah punya istri, kira-kira kalau udah punya istri berarti nggak ngasih gaji semuanya untuk orang tua? Bulan pertama boleh, bulan kedua boleh, bulan ketiga Pak, perang dunia keempat Pak. Gak ada itu Pak. Gak apa-apa lah Bang, Abang kasihlah kedua orang tua Abang uang semuanya Bang, gak apa-apa. Kami gak usah Bang, yang penting tiap malam Abang tidur aja di luar. Jadi adik-adik yang belum nikah, satria, yang lain, yang muda-muda, saya gak nunjuk Pak Irwan ya. Yang belum nikah, sebelah satria siapa? Lupa saya namanya. Belum nikah juga kan? Bahagiakan dulu orang tua. Dapat uang kasih orang tua. Senangi dulu hati orang tua. Apa kata Imam Ali bin Abi Thalib? Lau tasukuru hakum hatta tamut. Kalau kalian korbankan nyawa kalian untuk kedua orang tua kalian, kita korbankan nyawa kita untuk kedua orang tua kita Pak, untuk membalas jasa orang tua kita Pak, gak akan cukup. Gak akan cukup Pak. Nyawa yang kita korbankan gak akan cukup Pak. Apalagi uang yang 1 bulan 1 juta. Ini ngasih orang tua 1 bulan 100.000 Pak. Ya dapat pahalanya, dapat. Tapi jangan pelit dengan orang tua. Bahagiakan orang tua kita. Nanti pulang yang anak-anak muda, buka di Google cerita Uwais Al-Qarni. Masuk surga bukan karena ahli ibadah, masuk surga gara-gara ibunya. Lihat, buka lagi di Google cerita Alqamah, susah sahabat Nabi, perang dengan Nabi, dakwah dengan Nabi, sholatnya di masjid, mengucapkan la ilaha illallah, susah gara-gara apa? Durhaka dengan ibunya. Kenapa durhaka? Lebih cinta dengan istrinya daripada ibunya. Kalau bahasa kita, suami takut istri. Banyak enggak sekarang suami takut istri? Banyak enggak? Mohon maaf lahir dan batin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.